Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Nur Afifah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok induk mahasiswa 10402009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Baiklah, untuk kelanjutan videonya dan lebih jelasnya, silahkan tonton video ini dan jangan di-skip ya videonya. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang terdiri dari landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang terdiri dari Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUUX 2012. Bab ketiga tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdiri dari pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab keempat tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, yang terdiri dari pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab keenam tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang terdiri dari pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUUX I 2013. Bab ketujuh tentang memahami demokrasi Pancasila yang terdiri dari perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsep demokrasi. Bab ke-8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila yang terdiri dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Bab yang terakhir yaitu bab ke-10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdiri dari pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Buku ini membahas tentang Pancasila. Pancasila itu apa sih? Nah, Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam kondisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Wah, Dika bertanya nih teman-teman, buku ini berbicara tentang apa? Dan apakah buku ini bisa dibaca oleh siapapun? Apa kalian juga penasaran seperti Dika? Aku izin menjawab pertanyaan dari Dika ya. Pertanyaan yang pertama, buku ini berbicara tentang apa? Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila. Yang kedua, apakah buku ini bisa dibaca oleh siapapun? Tentu saja bisa. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas dan jurusan, dan juga buku ini dapat dijadikan sebagai bahan pengajar pendidikan Pancasila. Nah, itu adalah video resume dan sedikit penjelasan dari buku tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar ya. Saya Anita Nur Afifah dengan nomor induk pokok mahasiswa 10402009. Izin pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.